Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah tabaraka wa ta'ala. Nusalli wa nusallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi ta'watihim bi ihsanin ila yaumiddin. Nastaftahu billadzi huwa khair, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini lebih-lebih di momentum bulan Ramadan ini Allah telah memberikan panjang umur sehingga dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang lalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya wajib kita syukuri bersama dengan adanya nikmat-nikmat yang agung ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing kepada seluruh umat termasuk kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema kali ini akan kami sampaikan Masjid Pusat Peradaban Umat. Baiklah, tentu kami sampaikan untuk mendasari kajian tentang tema ini adalah kami akan menyampaikan sebuah ayat dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajitallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain pada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, dengan ayat yang kami sampaikan tadi dapat kami rangkum dalam 3 hal. Pertama adalah masjid merupakan tempat suci yang kedudukannya tidak asing lagi bagi umat Islam. Selain sebagai pusat ibadah umat Islam, masjid merupakan lambang kebesaran syiar dakwah Islam, sekaligus juga sebagai barometer dari suasana dan keadaan masyarakat muslim sekitarnya. Maka pembangunan masjid bermakna pembangunan peradaban Islam, dan keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam. Yang kedua, memahami kedudukan masjid secara komprehensif
berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah dan memiliki fungsi sentral dan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu pengelolaan yang baik, pengelolaan fisik masjid maupun pengelolaan kegiatannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid dijadikan kegiatan umat. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai tempat kegiatan pemerintahan yang mencakup, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran yang dibahas dan dipecahkan secara tuntas di masjid itu. Ketika itu, masjid berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga berfungsi sebagai pusat edukasi. Dalam artian masjid dijadikan tempat diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu umum. Mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat edukasi, dimulai dari pemahaman tentang konsep pendidikan Islam secara luas dan benar, serta juga tidak dimaknai secara sempit. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara komprehensif, integratif, mengembangkan potensi manusia, baik fisik, material, emosi, dan juga spiritualnya, sebagai upaya untuk menciptakan manusia paripurna atau dikatakan insan kamil. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbahagialah bagi kita semua yang sudah memiliki masjid yang nyaman, yang indah, dan yang bagus. Tentunya itu menjadikan sebuah kenyamanan bagi kita yang selalu beribadah di dalam masjid itu sendiri. Maka dari itu, di mana-mana kita telah membangun masjid, mulai di perkampungan, di pedesaan, di pegunungan, dan juga di perkotaan, telah berdiri megah masjid-masjid yang mampu menampung semua umat di sekitar itu masing-masing. Ma'asyiral muslimin, al-masjidu baitun likulli mu'minin. Masjid adalah rumah bagi setiap mukmin. Maka dari itulah jaminan bagi seseorang yang selalu hatinya qalbuhu mu'allakun fil masajid, hatinya yang selalu terpaut ke dalam masjid, maka orang tersebut yang mendapatkan jaminan perlindungan, yang mana tiada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika kita nanti di yaumul kiamah menghadap Rabbul Izzati untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, baik
buruk kita semua yang ditempatkan di padang mahsyar, yang di situ matahari diturunkan tinggal 1 mil. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid Allah. Disitulah akan mendapatkan lindungan dari Allah berupa hawa yang sangat sejuk dan juga mendung yang sangat tebal, di mana kebanyakan orang-orang yang penuh dosa merasakan betapa panasnya terik matahari pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang berenang di dalam keringatnya masing-masing. Tentunya itu sebuah peristiwa yang sangat mengerikan bagi orang-orang pada saat itu setelah kebangkitan kita dari alam kubur, setelah trompet sangkakala dari malaikat yang ditugaskan ditiup yang pertama kali, yaitu sebuah kehancuran alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah slogan tentunya kita untuk memotivasi dalam kita pemakmuran masjid, yaitu masjid memakmurkan, makmur dan memakmurkan. Dari masjid kita bangkit, apapun masalahnya, masjid solusinya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan menjadikan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pemakmur masjid yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaminan surga yang penuh kenikmatan nanti di yaumul qiyamah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.